Perkenalkan, nama saya Maulidah Citra Hafazah. NPM saya 30620566133. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD kelas 31 semester 1 STKIP PGRI Banjarmasin. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan tentang fungsi bahasa guna memenuhi tugas ujian tengah semester atau UTS mata kuliah Bahasa Indonesia Keilmuan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Ida Rusdiana MPD. Nah, sebelum membahas tentang fungsi bahasa, sebenarnya apa sih pengertian bahasa itu? Menurut Goris Keraf, bahasa adalah alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bahasa sebagai simbol bunyi yang diucapkan langsung oleh manusia baik secara lisan maupun tulisan menjadi alat komunikasi yang paling efektif di antara yang lainnya. Karena bahasa digunakan oleh dua belah pihak yang sepakat untuk berkomunikasi dengan cara tertentu. Fungsi bahasa yang utama adalah sebagai alat untuk berinteraksi dengan manusia lain dan juga sebagai alat untuk berpikir. Sedangkan fungsi bahasa yang lain, yaitu yang pertama adalah fungsi ekspresi diri, yang mana artinya bahasa merupakan sarana untuk mengungkapkan segala sesuatu yang ada dalam diri manusia, baik itu berupa perasaan, pikiran, gagasan, dan keinginan yang dimilikinya. Begitu juga digunakan untuk menyatakan dan memperkenalkan keberadaan diri seseorang kepada orang lain dalam berbagai tempat dan situasi. Sebagai contohnya, awalnya seorang anak menggunakan bahasa untuk mengekspresikan kehendaknya kepada orang di sekitarnya, seperti ayah dan ibunya. Lalu dalam perkembangannya, seorang anak itu menggunakan bahasa tidak hanya sebagai alat untuk mengekspresikan kehendaknya, melainkan juga sebagai alat untuk berkomunikasi dengan lingkungan di sekitarnya. Lalu yang kedua adalah fungsi komunikasi. Melalui bahasalah manusia dapat berhubungan dan berinteraksi dengan alam sekitarnya, terutama sesama manusia sebagai makhluk sosial. Karena komunikasi berprasyarat pada ekspresi diri, maka komunikasi tidak akan terwujud tanpa dimulai dengan ekspresi diri. Komunikasi akan tercapai jika ekspresi diri dapat diterima oleh orang lain. Yang ketiga adalah fungsi integrasi dan adaptasi sosial. Fungsi ini merupakan kekhususan dalam bersosialisasi, baik dalam lingkungan sendiri maupun lingkungan baru. Pada saat kita beradaptasi di lingkungan sosial tertentu, kita akan memilih bahasa yang akan kita gunakan bergantung pada situasi dan kondisi yang kita hadapi. Kita akan menggunakan bahasa yang berbeda pada orang yang berbeda. Kita akan menggunakan bahasa yang non-standar di lingkungan teman-teman kita dan menggunakan bahasa standar pada orang tua atau orang yang kita hormati. Dengan fungsi bahasa yang satu inilah, manusia dapat berbaur dan menyesuaikan diri sebagai anggota suatu masyarakat. Yang keempat, yaitu fungsi kontrol sosial. Fungsi ini bermaksud mempengaruhi perilaku dan tindakan seseorang dalam masyarakat sehingga seseorang itu terlibat dalam komunikasi dan dapat saling memahami. Dengan kontrol sosial, bahasa mempunyai hubungan dengan proses sosial suatu masyarakat, seperti
keahlian bicara, penerus tradisi atau kebudayaan, dan pengidentifikasi diri. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.